nantikan bagaimana aksi dari Guardian Bulwark-nya Betul. Tameng Fin. Tomeng Fin. Dan bahkan Oke. kita lihat Fin Moment akankah kembali Tercipta. bersinar lagi Shine berasal dari Diamond. Shine bright like a diamond. Like that, Mantap. like that brother. Like that. Sister dong. Sister. Sorry brother. Oke, yang di luar, yang di dalam, ini kesempatan terakhir untuk RRQ Hoshi untuk bisa mendapatkan kemenangan dan melaju ke babak selanjutnya. It's okay, no problem. Kita lupakan yang sudah terjadi 4 game sebelum ini. Kita mulai lagi semua dari nol. Reset best of one. Kita seperti abang-abang SPBU. Mulai dari nol. ya. Karena Oke. kita yakin, karena kita bisa untuk melaju ke babak selanjutnya. Dan yang di rumah, jangan mau kalah di kolom komentar saja Indonesia. Dan kita bakal sebentar lagi melaju ke last game for RRQ Hoshi dan juga Falcon di M4 World Championship. Dan kita berharap Indonesia melaju ke babak selanjutnya. Amin. Yes, harapan terbaik pastinya untuk teman-teman kita yang bertanding di Indonesia. Dan kita akan melihat juga positioning yang langsung dilakukan oleh kelima pemain dari masing-masing tim. Kesempatan terakhir siapakah yang akan pulang di hari ini. Karena kalau kita lihat dari babak early game-nya, ini bakal ada pressure-pressure dari seorang Valentina dan juga bahkan Naomi sebagai seorang kaja. Oke, di top lane juga akan ada sedikit spray down dan ini dia satu buah permainan yang cukup sering terlihat ketika menggunakan Farsha dengan rotasi cepat ke arah gold lane-nya. Dan bahkan dengan kekalahan kita tadi di game keempat, jangan patah semangat, kita minta semangatnya dulu Indonesia, mana semangatnya? Itu dia. Kita berikan semangat kepada para pemain, kita percayakan, kita pasrahkan semua kepada para pemain, kita percayakan kalau kita bisa melaju ke babak selanjutnya. Yes, dan kali ini pertukaran atau rotasi akan segera dilakukan juga pastinya oleh seluruh tim yang bertanding. Dari mulai R7 bagian bawah, dia bakal nge-pressure terus karena yellow flash-nya pastinya. Tapi pressure yang lain juga diberikan oleh RRQ menuju ke area purple buff. Efek stun-nya masuk ke arah seorang Naomi bahkan memaksa adanya satu flicker yang harus dikeluarkan. Oke, dan ini dia invasi jungle yang biasa dilakukan RRQ. Tebakan retribution, respawn point dan tidak berhasil mendapatkan. Tapi first blood ditutup oleh seorang Albert di area jungle. First blood by Infinix berhasil didapatkan dengan manis walaupun tidak berhasil mendapatkan satu buah purple buff-nya. But it's okay. It's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena itu jadi satu keuntungan yang besar sekaligus mematahkan win rate ya. Dari tim Falcon kalau kita ngomongin ke arah first blood-nya. Yes, dan ini akan menjadi setup juga untuk RRQ Hoshi di area turtle. Karena dengan setup yang akan lebih matang, tentunya ini akan menjadi sebuah turtle yang akan snowball dari teman-teman RRQ Hoshi. Ketika kita ngomongin soal bagaimana menit kedua yang benar-benar dipegang penuh oleh Albert. Bahkan lihat permainan dari Ken, rotasi ketika dia tahu dia sedang kalah level dengan menggunakan Albert. Dia langsung ke arah top lane. Sekali lagi menjadi pilihan, Wah. looking for outplay. Tepakan kali ini. Hampir saja mendapatkan outplay dari seorang Skala dan Wait. Menutup pergerakan dari seorang Ken. Dan membuat dia tetap bertahan di depan sana dengan shieldnya. Guardian Bulwark yang membuat seorang Zipex nggak bisa menembus lebih dalam lagi. Iya, what a nice move dari seorang Finn kali ini 16 yang on point. Meskipun tadi ada sedikit copy ultimate juga yang dilakukan oleh seorang Justin. Tapi ini dia itemization sejauh ini yang udah diamankan oleh kedua pemain. Tapi sabar, Naomi menerima damage yang cukup besar. Pressure dari Albert, dia bakal coba untuk menginvade perlahan. Tapi pasti nampaknya ke area jungle dari tim Falcon. Ini dia combo dua bucin, Deden dan juga Albert berada di garis depan. Tidak ada kenal takutnya sama sekali Profesor kami. Ya, invasi dan invasi. Mereka mau melakukan sebuah serangan dari awal karena mau bagaimanapun ketika kita melihat Fredrin, sosok tank yang begitu luar biasa kuat, langsung menembus kepada satu sosok jungler yang marksman begitu squishy di depan. Ini akan jadi sebuah malapetaka kalau misalkan Falcon tidak bisa bertahan di early game. Dan dilihat Luminon Blast, semuanya keluar, bahkan Fredrin Airstrike. Bahkan dari seorang RC akan menjadi satu buah korban atas tumbalnya para pembuff yang dimiliki dari Ken. Setidaknya membuat seorang Ken ini under condition dan di arah top lane. Solo pick off terhadap seorang Skylar. Zipex mendapatkan poin kill yang mahal. Walaupun tadi outplay tidak berhasil didapatkan oleh Skylar, tapi Skylar tetap berhasil ditumbangkan di babak selanjutnya. Iya, saya cukup disayangkan ya ketika dari Zipex-nya berhasil mendapatkan ke area seorang Skylar-nya. Tapi untuk saat ini, XP Lane sebenarnya bakal ada di situasi yang cukup berbahaya bagi teman-teman dari RRQ Hoshi. Karena dua pemain bisa memasuki, bisa menginvade, bahkan
mendapatkan sampai setengah ke arah platingan gold untuk outer turretnya. Dan di area mid lane-nya, Vader Isaac kembali lagi dibuka. Justin bakal menjadi target, tapi ada seorang Albert juga yang bakal coba untuk menusuk. Karena seorang Naomi masih bisa dihindarkan sejauh ini. Lihat ini, dua combo sahabat yang tidak bisa dipisahkan. Albert dan juga Deden ditempel kemanapun. Dan rotasi menuju ke arah para pemain tim Falcon. Yang mungkin akan coba didapatkan oleh tim dari Falcon. Yang dimana kita lihat Albert akan lagi-lagi memancing keributan di arah satu buah shuttle. Akan ada tembakan sedikit, Justin di arah belakang, langsung ada satu Marina Ramat tidak ternyata Nominal Blast-nya tidak berhasil mendapatkan apapun. Aduh, retribution di pencap didapatkan, terpaksa sekali menyelamatkan satu buah buff shuttle. Menuju ke arah si Tim setelah berusaha diberikan dan R7 bahkan di sini. Satu kill didapatkan oleh seorang Albert. Justin tersiksa, 3 hilang, Kenter berangkat, gak boleh pulang, mau jadi goyang, terpaksa di diamond. Ini dia, Anarchy Hockey mendapatkan Kate dan almost wipe out di arah top lane. 5 pemain dari Anarchy Hoshi berhasil mendapatkan eliminasi yang benar-benar menguntungkan. Mulai dari damage yang diberikan oleh seorang Albert bisa menumbangkan ke arah Yellow Flash, itu udah menjadi satu poin penting. Dan bahkan kali ini Skylar langsung bisa menciptakan sebuah space di area top lane-nya. Hancur sudah satu outer turret, Prof. Ya, ini sebuah tren positif sekali untuk mengamankan Blade of Despair dan juga nanti akan menuju kepada Fury Hammer. Mungkin langsung akan menuju kepada satu buah Hunter Strike bagi sosok Skylar yang benar-benar baru saja menumbangkan satu buah turret di area top lane. R7 sudah menjawab juga dengan Radiant Armor, jadi untuk magical damage yang akan diberikan oleh Justin dan juga Zipix cukup tertahan. Hanya saja dia membutuhkan Arcana Shield nantinya di kemudian hari untuk di menit yang ke-10 ke atas. Untuk sekarang Albert sekalipun sudah selesai juga dengan Radiant Armor dan sepertinya akan langsung menuju kepada satu buah antivirus agar menahan serangan dan penetration tinggi dari Ken. Oke, kita lihat hampir ada satu Marina Rapati mengenai seorang Zipex tapi ditembak tidak diterima cintanya. Aduh. Dan di arah bottom lane dari seorang R7 ini masih coba untuk bertahan. Cuman ini di laning phase-nya. Melihat ada Yellow Flash di sana dengan stack yang dimiliki tapi Albert tidak kenal takut. Ini dia, Albert Robo maju ke arah depan. Dan Naomi masih coba untuk mencari momentum gimana caranya dia bisa mendapatkan 1 poin atas tim RRQ. Ini beda dengan Franco. Franco tidak harus initiate langsung dari depan. Franco bisa dari belakang. Sedangkan untuk dengan Kaja, initiate dari depan dan dia ngilangin semua soft kill escape mekanismenya akan menimbulkan barter 1 untuk 1, Profesor. Iya, apalagi dengan flicker ya. Ini wajib banget Naomi punya flicker sebelum melakukan sebuah setup. R7 versus everybody di arah bottom lane. Mencoba untuk menunggangi satu orang. Masih bisa menunggang arah belakang. Sayang sekali. R7 tidak berhasil diselamatkan. Tapi di sisi di arah top lane. Seorang Albert akan memberikan sedikit hadiah untuk R7 dengan turtle-nya. Setidaknya ada buah tangan turtle lane by Ubesco. Betul sekali, masih ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi dengan 3 turtle. Lagi-lagi tren positif yang mereka berikan, Vader Isaac udah mulai dibuka juga, mengusir, mencoba untuk mencari target ke arah inner turretnya. Tapi sayang sekali, tembakan yang diberikan ke arah seorang Zipex masih bisa dihindarkan dengan adanya Order Brilliance. Oke, dan udah mulai lemas nampaknya dengan hampirnya tertembak untuk secara komplit. Aduh, yang setelah di informasinya tidak ada. Tapi para pemain dari tim RRQ mereka lebih bermain dengan objektif yang mereka miliki. Oh my god, Vin dan Skylar akan coba membuka vision di arah top lane. Sedangkan dari R7 dia mengganggu Ken-nya, lihat nih Vin. Iya, sekali ini Ken-nya tadi sempat nyulik juga ke arah RRQ Hoshi kalau kita ngomongin ke arah orange buff-nya. Tapi purple buff bisa diamankan, cuman masalahnya outer mid turret nih. Dia bakal jadi bahaya ketika outer mid turret dari Falcon-nya bisa tumbangkan, berarti rotasi lebih bebas bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi. Skylar mencoba untuk memberikan satu pengecekan terlebih dahulu ke area semang-semang dan malah Roar udah ada di tangan dari seorang Ken. Dan bahkan outer turret udah mulai runtuh. Yang lebih berbahaya adalah karena top lane ini kan innernya udah hancur ya. Iya. RRQ harus berfokus sama area bottom lane untuk mendapatkan inner juga. Karena biar Falcon juga men-trigger untuk bagaimana positioning dari area jungle yang harus mereka save terlebih dahulu. Tapi untuk sekarang, mau bagaimana caranya, Falcon akan under dari segi goldnya. 4.000 gold sudah menjadi bukti bahwa RRQ sedang unggul-unggulnya. Tapi ingat, top lane Magic Sentry terbuka. Magic Sentry bisa menjadi salah satu alasan nanti ketika Lordnya diketahui oleh teman-teman dari Falcon ketika RRQ mencoba untuk melakukan sebuah setup di area top lane. Untuk sekarang Lightning Truncheon sudah cukup bagi Clay, tapi setidaknya dia pun tetap akan membutuhkan satu item seperti Winter Truncheon agar bisa selamat dari serangan Naomi dengan Divine Judgment. Oke, Dari segi permainannya ini kita bahkan lihat mereka tidak ada yang mau menculik satu sama lain. Konsil dibalas konsil, gak peduli berapa lama cooldownnya, yang penting gimana caranya sustain, tidak ada
fight sama sekali. All in low. All in lot atau apapun kita tidak ada yang tahu. Tapi lihat di arah bottom lane Zipek sudah terlihat posisinya dengan seorang Naomi. Mencoba buka vision, tapi akan ada Lorca yang akan coba didapatkan oleh tim RRQ. Kenapa? Karena udah ada informasi, udah ada suara jegir dan ada air mancur di sana. Iya, Zat Lord ditukarkan dengan auto turn di bagian bottom lane, Lord Lane by UBS Gold pastinya. Ini menambah kesempatan untuk RRQ Yoshi dan bisa dibilang trade yang dilakukan oleh tim Falcon untuk menukar ke arah auto turret belum terlalu worth it. Dan ini masih menunggu juga combo dari Clay dan juga Skylar. Yep. Karena kita tahu sendiri bahwa dengan Feather Airstrike dan juga cukupnya runner apathy dengan damage yang ketiga, apalagi udah selesai dengan Breath of Despair, itu bisa menghilangkan, bahkan udah bukan menumbangkan lagi, menghilangkan. Masalahnya abis kena Feather Airstrike itu orangnya jadi diem. Dan kena kena efek immobilize. slow. Kena efek slow. Ditembak sama Skylar. Ditembak. Itu biasa diterima cintanya. Wah, itu dia tidak bisa ditolak, apalagi Skylar sekarang sudah selesai dengan Malefic Roar. Jadi akan lebih dalam lagi bagaimana physical damage yang diberikan oleh satu runner yang Ini akan dia. langsung menembak. Renner Apathy. Itu adalah tembakan perkenalan terhadap seorang Skylar terhadap Zipox. Ya kan, makin kenal, tak kenal maka tak sayang. Akan makin lebih berhati-hati Zipox berada di dalam posisinya di top lane. R7 benar-benar melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dia mendorong wave-nya di arah bottom lane. Para pemain dari tim Falcon. Fir seperti biasa cocktail telah dikumandangkan. Lihat Kenya. Itu dia combo yang telah diberikan, satu hit plus satu buat damage dari serang Slay, menumbangkan Ken dengan instant pick off di arah top lane. Sepertinya mereka akan mencoba untuk menabrak BS Turret di arah top lane. RRQ mencoba untuk benar-benar bermain dengan disiplin. Karena beda banget dengan keuntungan 7.000 gold. Sebenarnya mereka bisa nabrak minimal dapat 1 atau 2 lagi. Tapi enggak, mereka jaga. Berdirinya aja itu enggak lewat dari BS Turret. Benar-benar disiplin banget. Mereka menjaga asa agar tidak terjadinya shutdown atau comeback karena mau dari sisi manapun ini Albert mahal banget harganya. Walaupun memang sulit untuk ditumbangkan tapi nanti di area late game bukan berarti untuk sekarang Albert mungkin tidak bisa di pick off. Lagi dengan adanya Naomi dan juga Zipix. Berarti di game kelima ini RRQ benar-benar merubah gameplay mereka. Dari yang mereka bermain inisiator, dia bermain apa? Counter setup. Counter set. Karena Falcon dari tadi ketika di inisiator di setup balik sama RRQ itu kayaknya masih belum cukup. Masih belum cukup karena belum render apathy yang ditembakkan tadi nampaknya. Sedangkan dari Falcon ketika dia initiate dan cuma diterima oleh RRQ malah mereka kelabakan. Iya. That's why Lolita menjadi jawaban menurut Profesor KB. Iya, Lolita tadi emang pick yang udah paling bagus banget apalagi ketika ada Varsha di dalam area of effect artillery-nya. Jadi high ground ada dan Skylar juga kali ini ready banget dengan hasil waktu saat lagi mungkin akan muncul sehingga membuat tim Falcon kayaknya tidak bisa berbuat banyak ketika bakal dirundui di area high ground-nya. Untuk sekarang sekalipun Falcon tidak memiliki high ground yang cukup apalagi kalau ngomongin item, Zipix under banget. Dia sudah selesai dengan Ancient Talisman. Sorry, untuk Justin sudah selesai dengan Ancient Talisman tapi dia tidak memiliki bonus damage tambahannya yaitu adalah Lightning Crunch yang berbeda dengan Zipix yang sekarang baru sepertinya akan menuju pada Holy Crystal dan masih jauh banget. Iya, kalau ngomongin ke arah tim Falcon kali ini winning conditionnya mungkin bisa kita lihat dengan harapan kepada seorang Naomi ya. Baru satu kali tumbangkan, satu runner apathy-nya bisa dihindarkan terlebih dahulu tapi hati-hati. Conceal play bisa aja digunakan oleh Falcon maupun dari tim RRQ juga. Karena untuk saat ini Lordnya yang bakal menjadi target utama. Udah mulai dicicil perlahan tapi pasti juga Yellow Flash yang akan ditugaskan juga untuk mengecek. Namun Oh my hati-hati. god, nomor 16! Dapetin 3, mencoba di follow up ke arah belakang. Phil Moment Kane menggetarkan seri Sinar Senayan dan Kane hampir saja bisa ditumbangkan. Para pemain dari tim RRQ mendapatkan Free Lord Nevin. Tanpa adanya kontes sama sekali, satu nomor 11 yang benar-benar tepat banget. Tapi lihat, RRQ kayaknya nggak mau mundur terlebih dahulu. Mereka bakal coba untuk ngasih pressure sebanyak-banyaknya base rate. Yang bakal menjadi target utama kali ini hanya dengan 4 pemain yang dimiliki oleh tim Falcon. Disiplin yang begitu tinggi akan menjadi kunci kali ini. Meskipun dengan perbedaan 8.000 gold, tetap dari RRQ harus waspada. Ya, sabar banget, temponya dijaga banget biar tidak ada terjadi sedikit kepleset atau bahkan sedikit blunder. Karena mau bagaimanapun tim Falcon masih memiliki sedikit magical damage untuk membersihkan bagaimana clear wave yang begitu cepat sekali. Apalagi untuk Lord sekarang. Ken! Oh Itu my dia targetnya. god! Renner Apathy from Scalar! Berhasil mendapatkan satu poin D nomor Blade. Bakal di pop up. Para pemain dari Falcon membalaskan kembali keadaan. Tapi lihat spray down dari suara Scalar. Menutup mereka masuk ke dalam backline dari RRQ. Base terbuka dengan sangat bebas. Asal mendapatkan satu. Yellow Flame. Dan bahkan ini fokus ke arah base-nya. Para pemain dari tim RRQ hingga 5 menit terjadi. Tiba akan terjadi kembali dan bahkan menunggu satu Renner Apathy. Dan lihat. Mega kill didapatkan. Dan lihat. Scalar fokus ke arah base-nya. Membuat RRQ maju ke papan. Let's go! Selanjutnya.
Indonesia, mana suaranya? Anarchy Hoshi berhasil mendapatkan kemenangan di game kali ini. 3-2. Menolak untuk pulang dari M4 Stage. Dan kali ini kita harus mengucapkan respect sebaik-baiknya untuk tim Falcon. Permainan yang begitu baik mereka berikan di match kali ini. Dan sebuah sapaan dari Clay yang tadi Sabar. saja kita munculkan ya. Sabar. Tertangkap sedikit, ternyata sabar, tenang teman-teman. Mari kita Of beli respect. tepuk tangan dulu untuk tim Anarchy Hoshi. Luar biasa Anarchy Hoshi, namun membalikan bagaimana sebuah pembatalan kemenangan. yang Oke. menuju Respect. kepada teman-teman Falcon, dan ini dia bentuk respect. Karena mau bagaimanapun mereka bertanding hanya di Line of Dawn. Lihat Deden from Bogor kali ini benar-benar semangat, tapi kita harus appreciate perjuangan dari tim Falcon. Ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Betul. Tim yang sangat kuat, agresivitas, dan bahkan Blacklist pernah bilang Yap. Anarchy sangat kuat dan Yap. tim Falcon bisa mengambil 2 poin atas Anarchy. 2 poin yang benar-benar berharga juga untuk tim Falcon. Menandakan betapa kuatnya mereka untuk melakukan evaluasi. Pelajaran yang benar-benar cepat banget mereka terapkan di game yang keempat terutama. Yang dimana menyamakan kedudukan dengan tim Anarchy Hoshi. But this is it. Juara kita untuk match kali ini melaju ke babak berikutnya. Deden from Bogor. Bagaimana pergerakan reverse sweep dari teman-teman tim Falcon. Deden dan kawan-kawan berhasil untuk membawakan kembali kemenangan menuju kepada Anarchy Hoshi. Dan ini kalau boleh Ya. jujur, melihat M2, melihat M3, ini pertama kalinya mereka lolos dari lower bracket jadi lebih panjang. Dan sepertinya sudah akan ada tren negatif yang mulai dihapuskan dari kubu Anarchy Hoshi. Dan nice try, jujur nice try banget bagi teman-teman dari tim Falcon. Karena mau bagaimanapun mereka memberikan perlawanan yang begitu luar biasa. Bahkan hampir membuat Anarchy Hoshi kalah 3-2. Bukan perlawanan yang luar biasa lagi. Bikin pusing 7 keliling permainan para tim Falcon. Dan bahkan membuat para fans dari Mobile Legends Indonesia juga udah mulai ketar-ketir. Bahkan kita Kister juga benar-benar cukup ketakutan dengan permainan yang luar biasa. Betul. Tapi Dan inilah dia hasil, tetaplah